Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah wilayah tergenang. Hujan bubarkan unjuk rasa BEM seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Pelaku pelumuran kotoran manusia kepada petugas COVID-19 Puskesmas Sememi, Surabaya menjadi tersangka. Halo, selamat malam pemirsa. Unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus bergulir. Hari ini giliran massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang turun ke jalan. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, usai hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak sore tadi membuat permukiman warga di Kelurahan Petogokan, Jakarta masih tergenang hingga malam ini. Aktivitas warga masih belum kembali normal. Air setinggi hingga 50 cm masih menggenangi permukiman warga di RW 2 Kelurahan Petogokan, Jakarta. Sebanyak 6 RT di RW 2 masih terendam hingga malam ini. Aktivitas warga masih terganggu. Kendaraan bermotor milik mereka juga dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Sejumlah kawasan di Jakarta tergenang akibat hujan deras sore tadi. Genangan air berkisar antara 20 hingga 100 cm dan mengganggu aktivitas warga. Usai hujan deras pada Jumat sore, ruas Jalan Kemang Raya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tergenang air. Ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm sehingga memaksa sejumlah pengendara motor melintasi trotoar. Sebuah mobil mewah pun terpaksa didorong warga lantaran mogok usai menerobos banjir. Limpahan, jadi air kali pun meluap. Jadi ini ketinggiannya ada kira-kira 50 cm. Dan pompa juga berfungsi satu, tapi barusan pompa mobil udah masuk. Mudah-mudahan ini cepat kelar. Untuk kami untuk di kelurahan kami udah turun, Satpol PP turun, PPSU turun, saya pun termasuk turun untuk mendorong mobil yang motor. Tapi kita arahkan jangan masuk, tapi tetap masuk aja. Jalan Dharma Wangsa 11 dan Dharma Wangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga tergenang air setinggi 40 hingga 50 cm. Genangan terjadi akibat hujan deras dan luapan kali Dharma Wangsa. Selain menggenangi jalan, air juga menggenangi permukiman warga. Karena hujan ada kali juga luapan dari kali Dharma Wangsa. Oh, itu kalinya nggak nampung gitu? Nggak nampung, setiap hujan ya banjiran keluar ke sini, jalan ke warung. Masih dari wilayah Jakarta Selatan, luapan kali Krukut merendam permukiman warga di kawasan Petogogan. Ketinggian air bahkan berkisar antara 50 hingga 100 cm. Menurut warga, banjir telah 4 kali melanda permukiman mereka dalam sebulan terakhir. Udah 4 kali deh. Udah 4 kali kalau nggak salah tuh. Untuk sekarang ini yang paling tinggi apa gimana? Agak rendah sih. Kedua ya segini nih. Yang pertama waktu hari Minggu. Nah, itu masuk ke sini. Air juga menggenangi Jalan Jenderal Ahmad Yani Rawamangun, Jakarta Timur setinggi 20 hingga 30 cm. Sejumlah pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Akibatnya, arus lalu lintas terhambat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang warga Serang kritis tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Ia tersengat saat memasang baliho milik Wali Kota Serang, Syafruddin. Seorang warga kritis tersengat aliran listrik saat memasang baliho bergambar Wali Kota Serang di Jalan Cinanggung, Pasar Induk Rau. Dari rekaman video amatir, korban yang masih hidup mengalami luka bakar serius. Kulit korban melepuh setelah tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Menurut saksi, kabel listrik mengenai pundak korban. Kemudian terdengar suara ledakan dan korban pun terjatuh. Jatuh ngecepak,
langsung jatuh ke bawah. Masang baliho itu ya. Itu ada berapa orang Pak yang masang Yang itu? tiga yang. Petugas kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Sari Asih Serang. Korban dalam perawatan medis dengan kondisi kritis. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemilik distro pakaian di Lamongan, Jawa Timur ditangkap polisi atas dugaan pencabulan 16 wanita. Tersangka mengiming-imingi korbannya untuk menjadi model distro miliknya. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan distro alias toko pakaian ini. Tapi disinilah kisah pemilik distro cabul bermula. Dengan bermodus menjadikan korban sebagai model, tersangka mencabuli belasan gadis di desanya. Bahkan ada juga yang di bawah umur. Perbuatannya terbongkar saat para korban melapor polisi. 16 korban yang salah satunya masih di bawah umur mengaku ditawari menjadi model. Saat mencoba pakaian di ruang ganti, tersangka melancarkan aksinya. Ini diawali dari adanya laporan dari beberapa korban terkait dengan pencabulan. Ya. Kemudian kita laksanakan penyelidikan terkait beberapa korban ini. Ada 16 korban, namun salah satunya ada beberapa yang masih di bawah umur. Satu yang masih di bawah umur, selebihnya sudah dewasa. Ini modusnya korban ini diminta untuk menjadi mengendorse pakaian yang dimiliki oleh tersangka. Hukuman untuk pelaku pencabulan tidak main-main. Tersangka diancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Penyidik Barreskrim Polri menyerahkan 3 tersangka kasus Red Notice Joko Chandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2 dari 3 tersangka yang merupakan jenderal polisi datang dengan menggunakan baju tahanan namun tidak diborgol. 3 tersangka kasus penghapusan Red Notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali tiba di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pagi tadi. Mereka datang dengan didampingi penyidik dan anggota Provos Mabes Polri. 2 tersangka yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo datang mengenakan baju tahanan namun tidak diborgol, sementara Tommy Sumardi menggunakan kemeja putih. Ketiga tersangka ini berada di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka tahap 2 setelah berkas penyidikan ketiganya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Selanjutnya tinggal menunggu jadwal persidangan. Sembilan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia masih ditahan dan diperiksa sebagai tersangka terkait ricuh demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini salah satu petinggi kami yaitu Jumhur Hidayat menjalani pemeriksaan. Komite Eksekutif kami, Jumhur Hidayat, jalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Jumhur diperiksa Direktorat Cyber Barreskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi hoaks yang menimbulkan keonaran terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Barang bukti yang diamankan berupa tangkapan layar percakapan di WhatsApp Group, Facebook, serta Twitter. Sementara, barang bukti fisik yang disita seperti bom molotov, cat semprot, telepon genggam, KTP, harddisk, dan komputer. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Leman, Tri Yulianti, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komisariat PMII Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa keranda mayat dan doa serta tahlil. Dengan membawa keranda mayat dan gelar tahlilan di kantor DPRD Kota Bekasi sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komisariat PMII Kota Bekasi berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang.
Ratusan mahasiswa ini menuntut kepada anggota DPRD agar Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh anggota DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu dibatalkan karena dianggap merugikan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyadarkan Dewan Perwakilan Rakyat kalau ternyata rakyat Indonesia masih terus mengawasi mereka. Yang dimana hari ini Dewan Perwakilan Rakyat sepertinya begitu apatis terhadap kita, rakyat Indonesia. Petugas gabungan TNI dan Polri serta Satpol PP Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi mahasiswa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja sore tadi, ruas jalan di sekitar Istana Merdeka malam telah dibuka. Lalu lintas sudah kembali normal dan ramai lancar. Berikut laporan Vena Malinda dan juru kamera Indra Purnama dari sekitar kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah ruas jalan di sekitar ataupun menuju ke kawasan Istana Merdeka sudah dibuka kembali pada Jumat malam. Sebelumnya, penutupan ruas jalan diberlakukan karena adanya aksi massa tolak Undang-Undang Cipta Kerja pasca sholat Jumat tadi. Meski aksi massa digelar atau terpusat di kawasan Patung Kuda dan juga dibatasi di kawasan tersebut, namun pihak kepolisian menutup sejumlah ruas jalan yang mengarah ke istana seperti ruas jalan Veteran, kemudian Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, dan juga Medan Merdeka Utara. Dan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika nantinya ada pergerakan massa menuju ke arah Istana Merdeka. Dan untuk saat ini kondisi lalu lintas sudah terpantau normal, kendaraan seperti mobil dan juga motor sudah bisa melintas kembali di sejumlah ruas yang sempat ditutup tadi. Pihak kepolisian pun juga sudah membuka pembatas dan juga kawat barrier yang sempat menutup sejumlah ruas jalan tersebut. Dan tadi juga sempat terlihat adanya masyarakat yang sudah bisa melintas saat pembatas ataupun kawat barrier tersebut sudah dibuka. Selain itu juga gabungan TNI Polri juga sudah tampak memasuki halaman Monas, mengingat masa aksi sudah membubarkan diri karena akibat hujan deras yang melanda Jakarta, aksi demo tersebut sudah berakhir tepatnya di kawasan Patung Kuda. Dari Jakarta, Vena Malinda Laksana Tiara, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, massa unjuk rasa dari BEM seluruh Indonesia sore tadi membubarkan diri usai hujan deras di sekitar Patung Kuda, Jakarta. Mereka berencana kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja 20 Oktober mendatang. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat sore terpaksa bubar karena hujan deras. Aksi ini diikuti ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. Untuk saat ini kita tetap fokus untuk menekan politik ke massa, yaitu fokus kepada Pak Presiden yang mengusulkan ide ini, yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Ini juga ketika ada dasar penolakan-penolakan yang terjadi oleh mahasiswa, buruh, oleh masyarakat lainnya, tandanya adalah sebelumnya, ratusan mahasiswa ini menggelar unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda sejak Jumat siang. Rencananya, mereka akan kembali menggelar unjuk rasa 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. Kelompok anarko belakangan kerap disebut polisi sebagai penyusup di sejumlah unjuk rasa yang berujung ricuh. Kelompok anarko bukan hanya muncul di Indonesia saja, namun juga muncul di sejumlah negara. Anarko-sindikalisme atau gerakan anarko merupakan sekelompok orang berbaju hitam dengan penutup kepala. Fenomena kelompok berlambang huruf A ini bukanlah fenomena lokal, melainkan internasional. Anarko-sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi pada pergerakan buruh, sedangkan sindikalis merupakan kata Prancis yang bermakna serikat buruh. Dengan tujuan tatanan dunia baru tanpa pemerintahan. Saya punya A1 adalah saya punya A2 bernama Johan yang bertugas dalam pencarian dana.
Saya punya A3, Andreas Sagal. Tugasnya? Dengan tato api, Andreas Pius. A3, Andreas Sagal yang bertugas sebagai koordinator lapangan. A4, Syamana Loho yang bertugas sebagai pemberi doktrin. Anarkosindikalisme adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara, seperti di Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Namun di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan. Gerakan anarkosindikalisme memiliki pendukung yang cukup banyak di dunia dengan berbagai organisasinya. Masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.